Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Salvianisa dari Teknik Informatika kelas karyawan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang algoritma peminjaman buku di perpustakaan. Sebelum itu, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang algoritma dan flowchart itu sendiri. Apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan atau langkah-langkah untuk perhitungan atau untuk menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara berurutan. Algoritma ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi manusia, yaitu membantu manusia dalam menyelesaikan suatu masalah yang didasarkan pada pola pikirnya masing-masing. Kriteria algoritma. Algoritma ini mempunyai 5 ciri utama yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Adapun kriteria algoritma ini diantaranya sebagai berikut. 1. Ada input. Input ini merupakan suatu permasalahan yang dihadapi serta akan dicarikan solusinya. Algoritma ini mempunyai 0 atau lebih input masukan. 2. Ada proses. Proses ini merupakan suatu rencana atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk dapat mencapai tujuan akhir. 3. Ada output. Output ini merupakan suatu solusi atau tampilan akhir yang didapatkan dari suatu algoritma. Algoritma ini memiliki minimal satu output. 4. Ada instruksi yang jelas dan tidak aneh. Merupakan suatu instruksi yang jelas di dalam algoritma sehingga tidak terjadi kesalahan di dalam menghasilkan output. Dan terakhir, 5. Ada tujuan akhir yang dicapai. Merupakan suatu akhir dari program yang mana program tersebut akan berhenti ketika tujuan akhir itu telah tercapai. Flowchart. Flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Flowchart merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. Flowchart terbagi atas 5 jenis, yaitu: pertama, flowchart system. Flowchart system ini merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjalankan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Kedua, flowchart dokumen. Flowchart dokumen ini merupakan flowchart yang menelusuri alur dari data yang ditulis melalui sistem. Lalu, flowchart skematik. Flowchart skematik ini merupakan bagan yang mirip dengan flowchart sistem yang menggambarkan suatu sistem atau prosedur. 4. Flowchart program. Flowchart program ini merupakan bagan yang menjelaskan keterangan lebih rinci tentang langkah-langkah dari proses program. 5. Flowchart proses. Flowchart proses merupakan bagan alir yang banyak digunakan untuk memecahkan dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Simbol-simbol flowchart atau bagan alir. Pertama, simbol terminal. Simbol ini berfungsi menyatakan permulaan atau akhir suatu program. 2. Simbol input atau output yang berfungsi menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. 3. Simbol proses. Simbol proses berfungsi menyatakan suatu tindakan proses yang dilakukan oleh komputer. Lalu simbol decision. Simbol ini berfungsi menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban antara ya atau tidak. Simbol konektor. Simbol ini menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. 6. Simbol open konektor. Simbol ini menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. 7. Simbol predefined process. Simbol ini menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Lalu 8. Simbol function card menyatakan input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. 9. Simbol punch tab. Lalu 10. Simbol dokumen. Simbol ini mencetak keluaran dalam bentuk dokumen melalui printan atau lainnya. 11. Simbol flow. Simbol ini menyatakan jalannya arus suatu proses. Ini adalah algoritma peminjaman buku di perpustakaan. Pertama, kita datang ke perpustakaan,
2. Mengisi daftar kunjungan perpustakaan, lalu mencari buku yang akan dipinjam dan menyerahkan buku kepada petugas perpustakaan, memperlihatkan kartu buku anggota perpustakaan dan kartu anggota. Jika kartu anggota ada, maka melanjutkan prosesnya. Jika kartu anggota tidak ada, proses selesai. 7. Petugas perpustakaan mencatat dan mendata buku, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Lalu menandatangani kartu buku dan menerima buku yang dipinjam. Lalu proses selesai. Ini adalah gambaran flowchart peminjaman buku di perpustakaan. Pertama, kita mulai terlebih dahulu, lalu mengisi daftar kunjungan, mencari buku yang akan dipinjam, menyerahkan buku kepada petugas, memperlihatkan kartu buku anggota, Jika kartu anggota tidak ada, maka proses itu selesai. Dan jika kartu anggota ya, petugas akan mencatat buku dan tanggal peminjaman dan pengembaliannya. Lalu menandatangani kartu buku dan menerima buku yang dipinjam. Proses selesai.